Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Ibu Kori selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen risiko dan teman-teman pendidikan bisnis kelas B tahun 2019. Kami dari kelompok 8 yang pada hari ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengelolaan risiko dinamis dan spekulasi. Sebelumnya, kelompok 8 beranggotakan saya sendiri, Brian Aliandro, dengan NIM 1707619031. Saya Sartika Juliana dengan NIM 1707619026. Saya Mandari Daulia dengan NIM 1707619035. Oke, sebelum masuk ke lebih dalam, mari kita bahas dulu pengertian resiko dinamis dan resiko spekulasi. Di sini pengertian dari resiko spekulasi ialah resiko yang dapat menimbulkan suatu kerugian dan juga keuntungan. Resiko yang disengaja ditimbulkan oleh yang bersangkutan agar ketidakpastian memberikan suatu keuntungan kepadanya. Di sini ada 3 hal yang dapat diakibatkan dari resiko ini. Yang pertama itu rugi, yang kedua untung, dan yang ketiga ada break even. Selanjutnya ada pengertian dari resiko dinamis. Resiko dinamis ialah suatu resiko yang timbul karena perkembangan dan kemajuan dari dinamika masyarakat di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, dan juga teknologi. Selanjutnya di sini ada contoh dari risiko dinamis dan risiko spekulasi. Di sini contoh dari resiko dinamis ialah perubahan kondisi masyarakat, perubahan teknologi yang memunculkan jenis-jenis resiko baru. Misalnya di sini jika masyarakat semakin kritis akan hak-haknya, maka resiko hukum akan semakin besar karena masyarakat akan lebih berani dalam mengajukan gugatan hukum terhadap suatu perusahaan atau yang lainnya. Selanjutnya di sini ada contoh dari resiko spekulatif. Di sini contoh usaha di bidang bisnis. Umumnya dalam melakukan suatu kegiatan bisnis, kita akan mengharapkan suatu keuntungan walaupun pada akhirnya terdapat potensi kerugian yang akan kita alami. Selanjutnya di sini ada contoh lainnya jika kita membeli suatu saham. Jika harga saham mengalami kenaikan, maka kita akan memperoleh suatu keuntungan atau margin. Kemudian apabila analisis kita terhadap saham tersebut salah, maka yang kita dapatkan adalah harga saham bukannya meningkat, akan tetapi malah turun, dan hal ini akan menyebabkan suatu kerugian yang akan kita alami. Selanjutnya, resiko spekulatif juga dapat dikatakan sebagai resiko bisnis, yaitu kerugian atas resiko ini akan menimbulkan suatu kerugian baik kepada individu tertentu, akan tetapi menguntungkan suatu individu lainnya. Selanjutnya ada pengelolaan resiko dinamis dan spekulasi, akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada pengelolaan risiko dinamis dan spekulasi. Pengelolaan risiko dinamis spekulatif ini dalam melakukan analisa risiko dinamis atau spekulatif tersebut harus dilihat dari sejauh mana perusahaan dapat menguasai atau mengelolanya. Karena pada beberapa perusahaan yang memiliki pasar yang relatif cukup besar akan lebih mudah melakukan pengelolaan dibandingkan perusahaan yang memiliki pasar yang lebih kecil. Karena perusahaan yang memiliki pangsa pasar lebih besar mempunyai kekuatan yang lebih besar pula dalam mempengaruhi pasar. Demikian dalam bidang-bidang atau kegiatan lainnya. Nah, yang kedua, pada tingkatan tertentu, risiko-risiko yang bersifat dinamis spekulatif dapat dipindahkan pada perusahaan asuransi yang harus menangani risiko-risiko dinamis spekulatif. Misalnya asuransi kredit, asuransi ekspor-impor, asuransi deposito, dan lain sebagainya. Pengelolaan risiko dinamis spekulatif ini dalam manajemen risiko juga harus dilakukan karena dampaknya dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar. Di dalam metode pengelolaan risiko dinamis dan spekulatif ada 2 metode lainnya, yaitu pemakaian metode asuransi dalam pengelolaan risiko dinamis spekulatif dan pemakaian metode non-asuransi dalam pengelolaan risiko dinamis spekulatif. Yang pertama itu pemakaian metode asuransi dalam pengelolaan risiko dinamis dan spekulasi. Nah, pemakaian metode asuransi dalam pengelolaan risiko dinamis spekulatif
yaitu perusahaan dapat melakukan penanggulangan dengan menggunakan metode asuransi, seperti apabila unit yang terkena risiko sama atau hampir sama, jumlahnya cukup banyak sehingga secara ekonomis masih dapat dikelola. Pada umumnya dilakukan melalui asosiasi atau lembaga khusus. Misalnya dalam bidang perkapalan terdapat Patricia dan Indemnity Club yang menjadi risiko-risiko tertentu yang tidak dapat diasuransikan dengan membayar iuran, tuntutan kematian, dan lain sebagainya. Lalu ada dua cara lain yang dapat perusahaan lakukan. Yang pertama, memindahkan risiko pada konsumen dengan memperhitungkan atau menambahkan pada harga pokok. Hal di sini itu dianggap penting karena agar harga jual yang ditawarkan memiliki daya saing. Yang kedua itu memindahkan kepada agen-agen atau dealer ataupun melalui kegiatan secara fisik ataupun non fisik, seperti memperbaiki prosedur keamanan kerja, tata kerja, peringatan, atau pengumuman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pemakaian metode non-asuransi dalam pengelolaan risiko dinamis dan spekulasi. Ada beberapa pertimbangan risiko yang bersifat spekulasi dan dinamis tidak dapat diasuransikan, yaitu diantaranya ada 1. Risiko spekulasi dan dinamis sulit sekali untuk dipertimbangkan atau diramalkan secara tepat terjadinya secara asuransi. Yang kedua, risiko spekulasi dan dinamis seringkali merupakan catastrophic hazard, seringkali secara simultan dalam jumlah yang cukup besar. Yang ketiga, sulit sekali menyebarkan risiko secara baik sehingga kerugian di satu tempat dapat dibangun dengan keuntungan di tempat lain pada waktu bersamaan. Maka dari itu, untuk memperkecil kemungkinan probabilitas terjadinya risiko dinamis dan spekulatif dapat dilakukan melalui metode non-asuransi yang dibagi menjadi 2 metode pokok. Yang pertama ada marketing dan manufacturing, yang kedua ada finance dan investasi. Marketing dan manufacturing. Dalam metode ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada hedging, merupakan prosedur guna menetralisir harga dalam situasi tertentu, di mana para pedagang tidak dapat memindahkan risiko fluktuasi barang-barang kepada spekulator. Yang kedua ada teknik promosi. Dalam penjualan produk didasarkan pada usaha pengurangan risiko menghadapi konsumen utama dengan cara pembelian merek, branding, zaman produk, waranti, testimonial, dan lainnya. Yang ketiga ada teknik kompensasi pada karyawan, dapat melalui program jaminan karyawan, program insentif gaji atau upah. Yang keempat ada pengawasan kualitas atau quality control. Cara ini dapat dipakai oleh hampir semua pabrik melalui inspeksi agar menjamin standar kualitas produk yang dihasilkan. Yang kelima ada hak paten. Sementara dalam cara finance dan investasi, itu kegiatan manajemen dalam memeriksa portofolio investasi dan analisa keuangan oleh perusahaan untuk mengurangi risiko maupun mengawasi risiko-risiko. Ada dibagi menjadi 2. Yang pertama ada menganalisa portofolio investasi dan yang kedua ada merencanakan dan menganalisa laporan keuangan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.